Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kamu semua ada dalam kondisi sehat, ada dalam suasana yang gembira, menyenangkan, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi ini kita sudah tahu bahwa sekolah kita melaksanakan dengan cara pembelajaran jarak jauh. Maka dari itu, untuk menunjang pembelajaran kita supaya tetap berjalan dengan lancar di masa pandemi ini, Bapak sengaja membuat sebuah video pembelajaran. Video ini dibuat dengan tujuan supaya kamu bisa tetap belajar dari rumah tanpa harus berangkat ke sekolah. Nanti anak-anakku sekalian bisa melihat video pembelajaran ini di YouTube. Kamu lihat baik-baik video ini, pelajari isinya, kamu pahami, kemudian nanti di akhir ada soal evaluasi yang harus kamu jawab. Nah, ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang akan kita lakukan selain bentuk-bentuk pembelajaran lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya kamu semuanya bisa tetap belajar seperti biasanya. Baik anak-anakku sekalian, perkenalkan, mungkin di antara anak-anak sekalian ada yang belum kenal dengan Bapak. Nama Bapak adalah Pak Mumu Mujamil, guru yang akan membersamai kamu belajar tematik dan pelajaran lainnya di kelas 5. Kita akan belajar pembelajaran tematik, kemudian pembelajaran matematika, pembelajaran bahasa Sunda, dan yang lainnya khusus di kelas 5. Untuk materi pembelajaran kita itu kita fokuskan pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1-2. Jadi pada video kali ini kita hanya akan membahas pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 pada subtema 1, tema 1. Itu materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan bahwa kenapa sih kita harus mempelajari tema 1. Nah, perlu diketahui bahwa tema 1 ini adalah tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, tentu ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran ini. Kamu akan tahu bagaimana hewan, bagaimana manusia bergerak. Apa sih organ geraknya? Nah, itu penting kita pelajari supaya nanti kamu bisa menjaga organ gerak kamu supaya tetap sehat. Itu anak-anakku sekalian, manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tetap semangat, kita akan mulai pembelajaran kita dengan menyampaikan pertama adalah tujuan pembelajaran. Oke, inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa dilihat di layar HP-nya masing-masing. Diharapkan nanti pada akhir pembelajaran peserta didik, dalam hal ini anak-anakku semuanya, mampu pertama menjelaskan nama organ gerak pada 5 jenis hewan beserta fungsinya. Nah ini, jadi nanti diharapkan anak-anakku sekalian bisa menyebutkan minimal 5 jenis hewan, kemudian nama organ geraknya dan fungsinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan anak-anakku sekalian mampu menjelaskan
cara menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah diharapkan anak-anakku sekalian mampu menjelaskan fungsi gambar ilustrasi pada sebuah paragraf. Nah, kenapa tujuan ini disampaikan? Ini penting supaya kamu dalam belajar itu punya target, punya arah. Apa sih target belajar kita hari ini? Supaya kamu fokus ke pembelajaran. Jadi, perhatikan baik-baik pembelajaran kita pada pagi hari ini. Fokuskan pada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ada 3 tujuan. Pertama, tujuannya berkaitan dengan mata pelajaran IPA. Yang kedua, berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, berkaitan dengan mata pelajaran atau muatan pelajaran SBDP. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa persiapan yang harus anak-anakku semuanya lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran. Pertama, kamu jangan belajar sendiri, mintalah dampingi. Kamu minta didampingi oleh ayah atau oleh ibu atau oleh kakak, siapapun yang ada di rumah. Pak, orang tua saya bekerja, bagaimana? Nah, anak-anakku sekalian, kamu kan belajarnya jarak jauh. Kamu kan belajarnya melihat video di YouTube. Nah, silahkan kamu atur waktunya, kapan ayah, ibu, atau kakak kamu punya waktu luang, silahkan kamu minta mereka untuk mendampingi. Boleh pagi hari, boleh siang hari, malam hari, terserah. Yang penting selama belajar kamu harus didampingi supaya nanti ada orang yang bisa mengarahkan kamu ketika kamu mengalami kendala atau mau menanyakan sesuatu. Itu yang paling penting, kamu minta didampingi oleh orang dewasa yang ada di lingkungan rumah kamu. Lalu persiapan yang kedua adalah siapkan alat tulis, baik buku, pulpen, dan lain sebagainya. Supaya kamu tidak perlu nantinya mencari-cari alat tulisnya ke sana kemari. Jadi sebelum belajar siapkan terlebih dahulu. Jangan sampai alat tulisnya tercecer. Berikutnya tentu kamu berdoa dulu supaya kegiatan belajar kamu itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kamu berdoa, kamu juga minta doa dari orang tua. Ini hal yang paling penting. Doa dari orang-orang terdekat kamu. Mintalah mereka mendoakan supaya mereka meridhoi kegiatan kita, supaya mereka orang tua kamu bisa ikhlas mendampingi kamu dalam belajar. Dan kepada bapak ibu, kepada ayah bunda yang di rumah yang sedang mendampingi putra putrinya, tolong dampingi dengan penuh kesabaran, jangan mudah marah. Kami tahu bahwa tentu kondisi ini sangat berat bagi ayah dan bunda semuanya. Jadi kami minta kerjasama dari ayah bunda semuanya, dari bapak ibu semuanya, kakak-kakak dari peserta didik yang sedang belajar, tolong dampingi dengan penuh kesabaran, dengan penuh pendekatan yang baik tentunya. Jangan sampai mendampingi putra-putri kita dengan suasana hati yang tidak menyenangkan. Ini nanti akan berefek pada motivasi belajar putra-putri kita semuanya. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, atur posisi duduk supaya tetap aman dan nyaman. Pastikan posisi duduknya nyaman. Sekali-sekali boleh kamu meregangkan anggota tubuh kamu, organ tubuh kamu, gerakan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, atau boleh sekali-kali kamu berjalan-jalan
di pertengahan pembelajaran kamu jeda dulu videonya, kamu bergerak dulu supaya tubuh kamu tidak kaku, supaya tubuh kamu tetap sehat, dan ini tentunya berpengaruh bagi kondisi kesehatan kamu. Bapak yakin sudah 4 bulan ini kamu berada di rumah, tentu kamu rindu berangkat ke sekolah, kamu bosan di rumah terus. Bapak yakin tubuh kamu merasa kaku dan lain sebagainya. Maka dari itu silahkan sekali-kali gerakan tubuh kamu. Kalau bisa setiap hari kamu olahraga di rumah, bagaimanapun caranya kamu gerakan tubuh kamu supaya tubuh kamu tetap sehat, supaya tubuh kamu tetap bugar. Baik anak-anakku sekalian, itulah persiapan yang harus kamu siapkan sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita. Dan tadi sudah kita bahas tentang menggerakkan tubuh. Ini sesuai dengan materi pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan organ gerak. Baik anak-anakku sekalian, mengawali pembelajaran ini Bapak mengajukan sebuah pertanyaan dan sudah ada jawabannya di sana. Pertanyaannya adalah, apa sih arti bergerak? Setiap hari kamu pasti bergerak. Kamu bergerak, tangan kamu bergerak, tubuh kamu bergerak, semuanya bergerak. Apa sih arti bergerak? Bergerak adalah berpindah tempat dari satu titik atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya bergerak. Dan pergerakannya itu bisa sebagian saja atau keseluruhan. Contoh, kamu menggerakkan tangan. Tangan kamu digerakkan ke kanan, ke kiri. Itu kan cuma sebagian. Cuma tangannya saja yang bergerak. Atau kamu mengedipkan mata ke atas, ke bawah. Itu juga bergerak. Nah, pergerakan itu berarti adanya perpindahan tempat. Yang tadinya di atas pindah ke bawah, yang tadinya di kanan pindah ke kiri. Atau berpindahnya keseluruhan, semua tubuh kamu berpindah. Misalkan kamu berjalan dari kamar, bangun, kemudian berjalan ke kamar mandi, gosok gigi dan lain sebagainya. Kemudian dari kamar mandi kamu bergerak lagi ke kamar, mengenakan pakaian, kemudian bergerak lagi ke ruang makan. Nah, itu namanya bergerak. Jadi bergerak itu apa? Iya, betul. Bergerak itu adalah berpindah tempat. Oke, paham ya? Apa sih bergerak itu? Bergerak adalah berpindah tempat. Ingat, bergerak itu merupakan ciri bahwa kita adalah makhluk hidup. Jadi salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Semua makhluk hidup pasti bergerak. Kita manusia bergerak. Hewan bergerak. Tumbuhan pun bergerak. Pak, tumbuhan kan nggak bisa kemana-mana. Betul. Tapi kamu perlu tahu bahwa tumbuhan juga bergerak. Dan pergerakan tumbuhan itu bersifat statis. Ya, tumbuhan pun bergerak. Bagaimana ciri atau contoh bahwa tumbuhan itu bergerak? Kamu perhatikan, tumbuhan itu bergerak dari tadinya pendek jadi besar, ya. Kemudian ketika ada angin, tumbuhan juga akan bergerak ke kiri, ke kanan dan lain sebagainya. Itulah ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, di layar kamu bisa melihat ada banyak contoh hewan yang sedang bergerak. Walaupun gerakannya ini cuma sedikit, setidaknya ini mampu memberikan gambaran bahwa hewan itu bergerak. Dan cara bergeraknya berbeda-beda anak-anakku sekalian. Ada hewan yang bergerak dengan hanya berjalan, ada yang bisa berlari, ada yang terbang seperti burung, ada
yang melompat seperti katak, kelinci, itu kan bergeraknya dengan cara melompat. Ya, jadi semua hewan pasti bergerak. Baik anak-anakku sekalian, karena semua hewan bergerak, tentu hewan bergerak itu dengan menggunakan organ gerak. Apa sih organ gerak pada hewan? Di sini Bapak mencontohkan ada 3 jenis hewan. Pertama ada burung, yang kedua ada kuda, dan yang ketiga ada ikan. Nah, burung itu memiliki organ gerak. Nama organ geraknya apa? Betul, sayap. Sayap pada burung itu memiliki fungsi. Fungsinya untuk apa? Fungsi utama sayap pada burung adalah untuk bergerak. Cara bergeraknya adalah dengan terbang. Itulah fungsi dari organ gerak sayap pada burung. Lalu gambar yang kedua kuda. Kuda itu organ geraknya apa? Iya, kaki. Kuda bisa bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Biasanya kuda itu ditunggangi ya, dan kebanyakan gerakan kuda itu adalah berlari. Jadi fungsi kaki kuda sebagai alat gerak. Nah, cara bergeraknya adalah dengan berlari. Kemudian contoh yang ketiga misalnya ikan. Ikan itu memiliki organ gerak namanya ekor atau sirip ya. Jadi ada 2, ada ekor dan ada sirip. Ekor pada ikan dan sirip pada ikan itu memiliki fungsi sebagai alat gerak. Nah, ikan, kuda, burung itu semuanya memiliki organ gerak, dan fungsi organ gerak dari ketiga jenis hewan itu sama, yaitu untuk bergerak, tapi caranya berbeda. Ada yang terbang, ada yang berlari, ada yang berenang. Baik, itu anak-anakku sekalian fungsi organ gerak pada hewan. Paham ya? Jadi hari ini kita pertama belajar tentang organ gerak hewan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Bapak ingin meminta kamu untuk menulis ya, supaya kamu tidak pegal, duduk terus. Silahkan siapkan alat tulisnya. Bapak minta kamu tulis apa sih yang sudah kita pelajari barusan. Silahkan kamu tulis. Di sini sudah Bapak buatkan resumenya. Nah, anak-anakku sekalian bisa menyalin sambil melihat video ini, kamu tulis resume yang baru saja kita pelajari. Silakan anak-anakku sekalian, tadi kita sudah belajar ternyata salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Coba kamu tulis di buku tulisnya. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, bergerak adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, baik sebagian maupun seluruh anggota tubuh. Kalimat yang ketiga, tiap makhluk hidup memiliki cara bergerak yang berbeda sesuai dengan organ geraknya. Berikutnya, Tuhan menciptakan anjing dengan kaki yang kuat supaya mampu berlari dan melompat. Nah, di sana ada contoh gambar anjing yang sedang melompat. Lalu kalimat berikutnya, lebah dan kupu-kupu bisa terbang karena dibekali dengan sayap. Dan kalimat terakhir, katak mampu melompat karena memiliki kaki belakang yang kuat. Oke, sudah ditulis? Bagus ya. Kita coba tuliskan apa yang sudah kita pelajari hari ini supaya nanti kamu bisa membacanya di kemudian hari. Ingat anak-anak, untuk belajar, ketika belajar siapkan alat tulis, buku dan pulpen supaya ilmu yang kamu dapatkan bisa kamu tulis sebagai bekal ketika nanti kamu lupa,
ketika kamu mau ulangan, kamu bisa baca tulisan yang sudah kamu buat di buku catatan masing-masing. Dan jaga baik-baik buku tulisnya, jangan sampai rusak apalagi hilang. Ya, inilah resume pembelajaran kita yang pertama tentang organ gerak. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih sudah menulis. Kita lanjutkan belajarnya. Sekarang Bapak minta kamu perhatikan tulisan yang sudah kamu buat. Tulisan yang sudah kamu buat itu hanya satu paragraf. Namanya paragraf. Apa sih paragraf itu? Nah, kita akan belajar apa itu paragraf, apa itu unsur-unsur paragraf. Jadi paragraf itu adalah satu kesatuan atau kumpulan beberapa kalimat yang memiliki satu ide pokok. Lalu ide pokok itu apa? Nah, ide pokok itu adalah bagian dari paragraf. Jadi, dalam satu paragraf itu ada dua jenis kalimat. Nah, ada dua unsur. Pertama, dalam satu paragraf itu ada yang disebut ide pokok. Ide pokok ini biasanya ada di dalam kalimat utama. Ya, sehingga banyak yang menyebutkan bahwa ide pokok itu sama saja dengan kalimat utama. Ya, itu boleh-boleh saja. Jadi, dalam satu paragraf itu biasanya ada satu ide pokok. Baik, itu unsur yang pertama. Dalam satu paragraf itu ada yang disebut ide pokok. Ya, betul. Lalu yang kedua. Yang kedua, unsur paragraf itu selain ide pokok ada juga kalimat penjelas. Nah, ini kalimat penjelas. Dari namanya kamu bisa tahu bahwa kalimat penjelas berarti kalimat yang menjelaskan, yang sifatnya menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan dari ide pokok atau kalimat utama tadi. Ya, paham ya? Jadi unsur paragraf itu ada dua. Pertama ada ide pokok dan ada kalimat penjelas. Bagus. Lalu ide pokok itu apa? Nah, ini kalau kamu ingin tahu, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Nah, itu pengertiannya. Jadi ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Kamu bisa bebas menyebutnya, mau menyebut ide pokok, mau menyebutnya kalimat utama, mau menyebutnya gagasan utama, atau gagasan pokok. Terserah. Dan kamu kalau mendengar istilah-istilah ini, kamu harus paham, oh itu semuanya sama, yaitu ide pokok. Dalam satu paragraf itu biasanya hanya ada satu ide pokok. Ingat ya, dalam satu paragraf itu hanya memiliki satu ide pokok. Kalau kamu menemukan ada dua ide pokok, nah berarti harusnya itu terpisah ya. Dalam satu paragraf itu harusnya hanya ada satu ide pokok. Kalau kamu mau membuat ide pokok yang lain, maka kamu harus menggunakan paragraf yang terpisah. Lalu kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Oke, paham ya? Itu tentang ide pokok. Kita lanjutkan. Lalu ketika kamu membaca sebuah bacaan, membaca sebuah paragraf, biasanya kamu kesulitan. Bagaimana sih cara menemukan ide pokok? Betul tidak? Iya, ini jadi masalah kebanyakan orang, kebanyakan peserta didik. Biasanya mereka kesulitan menemukan ide pokok. Ini jangan khawatir, akan kita pelajari bersama bagaimana sih cara menemukan ide pokok. Pokoknya kamu tetap belajar, kamu lihat video pembelajaran ini, kita akan belajar bagaimana menemukan ide pokok dari sebuah paragraf. Kita sudah tahu bahwa ide pokok biasanya berada di awal, atau di tengah, atau di akhir. Jadi
kamu harus bisa meneliti kira-kira posisinya berada di mana. Nah, kamu perhatikan nih ketiga posisi ini, di awal paragraf, di tengah, atau di akhir paragraf. Perhatikan baik-baik. Karena ide pokok biasanya terdapat di ketiga tempat ini. Kemudian kamu juga harus memperhatikan bahwa ide pokok itu biasanya berupa kalimat yang bersifat umum. Jadi, kamu perhatikan baik-baik. Bedakan mana kalimat yang bersifat umum, mana kalimat yang sifatnya penjelas. Itu. Karena ide pokok ini sifatnya biasanya umum. Nah, dari kedua hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk menemukan ide pokok, kamu harus membaca dengan teliti paragraf tersebut. Cermati dengan baik setiap kalimatnya, lalu pisahkan antara kalimat penjelas dan kalimat utamanya. Silakan kamu pisahkan kalimat penjelasnya, kamu pisahkan kalimat utamanya. Kamu lihat mana ide pokoknya, mana kalimat penjelasnya. Dan cirinya tadi bahwa ide pokok biasanya bersifat umum. Kamu cari kalimat yang bersifat umum, kamu cari kalimat penjelasnya. Silahkan, sangat mudah. Dan ini perlu latihan. Sekali lagi, perlu latihan. Jangan mudah menyerah, berlatih terus, banyak membaca, banyak berlatih. Insya Allah kamu akan mampu menemukan ide pokok dengan cepat. Ini modal besar bagi kamu dalam belajar. Ya, menemukan ide pokok adalah modal besar dalam belajar. Dengan menemukan ide pokok, kamu akan mudah memahami bacaan, kamu akan mudah memahami pembelajaran. Jadi, kamu pahami dengan baik bagaimana cara menemukan ide pokok, kamu latih terus-menerus, kamu perbanyak membaca. Itu pesan Bapak. Sekarang kita latihan, ya. Bapak menampilkan 2 buah paragraf di sini. Judulnya Ciri Makhluk Hidup. Paragraf pertama yang tadi sudah kita bahas, yaitu tentang ciri makhluk hidup yang pertama apa? Bergerak. Ya, bagus. Tadi ide pokoknya ada di mana? Ada di awal paragraf. Nah, yang mana yang ini? Nah, ini ide pokoknya, kalimat pertama. Ya, baik. Kita lihat paragraf yang kedua. Kita coba cari ide pokok dari paragraf yang kedua. Silahkan kamu baca. Kira-kira ada di mana kalimat utamanya sehingga kamu bisa menemukan ide pokoknya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah kalimatnya harus bersifat umum. Tidak menjelaskan. Kalau yang menjelaskan itu berarti namanya kalimat penjelas. Sudah ketemu ide pokoknya? Oke, baik. Jadi paragraf kedua ide pokoknya berada di awal paragraf, yaitu kalimat yang pertama lagi ini, ya. Kebetulan Bapak menempatkannya di awal paragraf. Ini kalimat pertama ini merupakan ide pokok atau kalimat utama atau gagasan pokok dari paragraf kedua. Oke, bagus ya. Kamu sudah bisa menemukan ide pokok dari sebuah paragraf. Jadi ide pokoknya apa? Bahwa ciri makhluk hidup yang kedua adalah tumbuh. Nah, ini ide pokoknya. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah tumbuh. Sehingga kamu bisa melihat kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat ini merupakan kalimat penjelas. Kalimat yang menjelaskan dari kalimat yang pertama. Iya, baik. Paham ya? Itu perbedaan antara kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalau kalimat utama itu bersifat umum, kalau kalimat penjelas itu bersifat menjelaskan dari kalimat yang umum tadi. Jadi berupa rincian-rincian, berupa contoh-contoh biasanya, ya. Itu bedanya. Paham ya anak-anakku sekalian? Cara menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Nah, ini Bapak membekali kamu dengan sebuah bahan
yang terdiri dari 2 paragraf. Mudah-mudahan contoh ini cukup membantu kamu dalam memahami cara menemukan ide pokok. Sengaja Bapak lengkapi paragraf ini dengan gambar ya, supaya kamu menarik, supaya kamu tertarik membaca paragraf ini. Sekarang Bapak lingkari gambarnya. Kenapa Pak dilingkari? Tujuannya adalah Bapak ingin menyampaikan bahwa gambar yang nampak pada layar HP kamu ini namanya gambar ilustrasi. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya. Gambar ilustrasi. Kita akan membahas tentang gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Baik, kita lanjutkan. Ini dia, gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Jadi, ada sebuah teks itu dilengkapi dengan gambar ilustrasi. Dijelaskan, ada gambarnya. Tujuannya adalah untuk memperjelas, untuk memperindah, dan untuk menerangkan isi sebuah bacaan. Dengan adanya gambar ilustrasi, kamu akan lebih jelas, kamu akan lebih bisa menikmati bacaan tersebut. Ya, itu tujuan adanya gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ini adalah salah satu contoh dari gambar cerita. Nah ini, di kelas 5 kamu akan belajar tentang gambar cerita. Salah satu contohnya adalah gambar ilustrasi. Nah, ragam gambar ilustrasi ini ada banyak. Bapak kasih contoh di sini misalkan komik. Tahu komik? Iya, komik itu salah satu gambar ilustrasi. Nah, ada lagi pamflet atau brosur. Ada lagi kartun. Nah, kamu familiar dengan kartun. Ada lagi karikatur. Ini contoh-contohnya nanti akan kita pelajari lebih jauh. Paham ya? Jadi gambar ilustrasi adalah bagian dari gambar cerita. Tujuannya adalah atau fungsinya adalah untuk memperjelas sebuah bacaan. Oke. Lalu bagaimana sih cara membuat gambar ilustrasi? Misalkan kamu mau membuat gambar ilustrasi dari tulisan yang kamu buat. Misalkan kamu punya hobi menulis, kamu punya hobi mengarang, kamu mau melengkapi tulisan kamu dengan gambar, silakan. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, kamu tentukan ide atau gagasan. Ide gagasannya tentu kamu bermula atau berasal dari bacaan. Apa sih bacaannya, isinya tentang apa? Maka nanti gambarnya harus berhubungan dengan bacaan tersebut. Jika bacaannya tentang organ gerak, maka gambarnya pun tentang organ gerak. Jika bacaannya tentang perlengkapan dapur, maka gambarnya pun tentu harus tentang perlengkapan dapur itu. Jadi harus berhubungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu buat sketsa atau rancangan gambarnya. Nah, untuk membuat sketsa, kamu gunakan pensil supaya bisa diperbaiki jika ada kekeliruan. Lalu yang ketiga adalah proses pewarnaan. Kalau sketsanya sudah dibuat, silahkan kamu warnai. Gitu. Terus medianya apa? Medianya adalah kamu siapkan alas gambar. Bisa berupa buku gambar, bisa berupa kain kanvas, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah pewarnanya. Pewarnanya bisa krayon, bisa cat warna, dan media lain tentunya ya yang ada di sekitar kamu. Itu anak-anakku sekalian tentang gambar ilustrasi dan cara membuatnya, langkah-langkah membuatnya. Baik, kita sudah sampai ke kesimpulan ya. Kita sudah mau berada di akhir pembelajaran kita. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita. Silakan Bapak minta kamu simpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kira-kira apa sih yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan kamu buat sebuah kesimpulan lalu kamu tulis di buku tulisnya masing-masing. Iya, bagus. Yang pertama, kesimpulannya adalah bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ya, silakan tulis. Itu kesimpulannya, bagus ya.
Lalu yang kedua, kira-kira apa kesimpulannya? Iya, boleh. Bergerak adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kita tulis kesimpulannya, kita ambil dari pengertian bergerak. Bolehlah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, silakan. Iya, bagus. Yang ketiga, organ gerak hewan berupa kaki, sayap, ekor, sirip, dan lain-lain. Banyak ya. Silakan kamu lengkapi. Ada banyak organ gerak hewan. Berikutnya, yang keempat, cara bergerak hewan. Ada yang berjalan, berlari, terbang, melompat, berenang, dan lain-lain. Ya, silakan kamu tuliskan, lengkapi lebih banyak lagi supaya kamu mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Selanjutnya, yang kelima. Nah, ini kita ambil kesimpulan dari bahasa Indonesia. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Silakan ditulis. Ya, bagus. Berikutnya, dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Oke. Selanjutnya, kita lanjutkan ke SBDP. Apa kesimpulannya? Gambar ilustrasi merupakan salah satu contoh dari gambar cerita. Baik. Berikutnya, ragam gambar ilustrasi adalah komik, pamflet, kartun, karikatur, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya, langkah membuat gambar ilustrasi. Pertama, membuat ide gagasan, kemudian membuat sketsa atau rancangan, dan yang ketiga adalah melakukan pewarnaan. Oke, ada lagi? Anak-anakku sekalian, kesimpulannya cukup? Baik, kalau sudah cukup, oh ternyata ada lagi. Media untuk membuat gambar ilustrasi terdiri atas alas gambar dan pewarna. Kita lihat masih ada nggak? Iya, habis. Itulah kesimpulan yang sudah kita dapatkan pada pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut ke soal evaluasi. Silakan kamu tulis soal evaluasinya, lalu kamu jawab soalnya, lalu kamu kirimkan ke guru kamu masing-masing untuk dinilai. Ya, oke. Apa soal evaluasinya? Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Silakan kamu tulis, lalu kamu jawab. Yang pertama, kamu diminta menyebutkan organ gerak dari 5 jenis hewan. Nah, dan fungsinya. Jadi kamu sebutkan 5 jenis hewan, kamu sebutkan organ geraknya, lalu kamu jelaskan fungsinya seperti yang tadi Bapak tampilkan ya. Dalam bentuk tabel boleh ya. Tadi kan Bapak mencontohkan 3 hewan, ada burung, ada kuda, dan ada ikan. Nah, silakan kamu cari 5 lagi. Kamu tulis nama organnya, lalu kamu tulis juga fungsinya apa. Ya, oke. Kalau kamu lupa, bisa kamu tayang ulang video ini, bisa kamu mundur kembali, kamu lihat video pada durasi tentang fungsi organ gerak hewan. Lalu yang kedua, jelaskan cara menentukan ide pokok. Nah, silakan kamu tentukan cara menemukan ide pokok. Yang ketiga soalnya adalah jelaskan fungsi gambar ilustrasi pada sebuah paragraf. Kamu jelaskan apa sih fungsinya? Tujuannya untuk apa gambar ilustrasi itu? Paham ya? Oke, silakan kamu jawab soal evaluasinya, lalu kamu tulis dan kamu kirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Iya, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah selesai satu video pembelajaran. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang sudah menonton video pembelajaran ini. Pesan Bapak, tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, jangan keluar rumah, tetap di rumah, dan salam untuk orang tua di rumah. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak mengucapkan terima kasih pada kamu semua dan mohon maaf apabila selama
pembelajaran, ada kata-kata yang kurang dipahami, ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang jelas. Ya, baik, terima kasih. Bapak akhiri pembelajaran ini dan sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Sebelum ditutup, jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.